Siap, saya sebagai coach. Ya, dan saya sebagai coach. Siang ini kok tidak terlihat ceria, Bu? Ada masalah apa? Apa ya? Ini loh, di tempatku itu guru-gurunya kalau disuruh upload ATP sama modul ajar itu nggak segera upload. Jadi suka molor-molor. Terus saat kita harus cetak dan validasi dokumen 2 dan 3 itu tidak tepat waktu. Jadi sekolah ini kena imbasnya. Itu yang bikin tidak ceria gitu. Gitu. Terus kira-kira apa yang seharusnya teman-teman guru Bu Widi yang harus lakukan? Menurut Bu Widi ya, apa, Bu? Harusnya uploadnya tepat waktu ya. Jadi misalkan saya sudah bikin pengumuman tuh, misalkan upload dokumen di link ini, upload modul ajar di link ini, harusnya ya kalau bisa segera gitu ya, segera diupload. Kalau segera diupload kan tepat waktu gitu. Berarti kalau nanti sudah upload tepat waktu, masalahnya udah selesai gitu, Bu? Iya, sebenarnya masalahnya di situ, tepat waktu nggak molor. Nah itu selesai. Jadi intinya unggah dokumen tepat waktu, tidak molor, proses validasi dan cetak berjalan dengan lancar. Tuh. Tapi sebenarnya Bapak Ibu guru di situ sudah menguasai IT belum toh? Untuk upload ATP, modul ajar seperti itu? Kalau secara IT, guru-guru di sekolahku itu udah mampu ya, karena pernah mendapat pelatihan, terus mereka juga dibimbing. Jadi kalau cuma untuk upload ATP dan modul tuh mereka bisa. Berarti sudah bisa ya secara IT keterampilannya. Terus Bapak Ibu guru sudah punya berarti ya? Ya. Sudah punya keterampilan karena sudah pernah dilatih. Terus menurut Bu Widi tadi yang membuat mereka terlambat untuk upload itu kira-kira apa saja, Bu, kalau bukan karena IT-nya? Yang pertama itu karena memang nggak punya ATP, nggak punya modul ajar yang buat diupload gitu ya. Kadang mereka ikut MGMP pun males-malesan gitu ya. Kadang nggak mau ikut. Yang kedua itu kadang mereka nggak pernah cek gitu ya. Kalau di grup itu saya sudah membuat pengumuman, mereka nggak update gitu loh. Kalau di grup itu ada aktivitas gitu, ada deadline yang harus segera mereka kerjakan gitu. Kalau yang tidak punya ATP dan modul ajar itu kira-kira alasannya apa, Bu? Ya itu kadang nggak mau ikut MGMP, tapi kadang ada juga ya MGMP yang memang nggak bikin, sehingga mereka nggak bikin, jadi nggak punya gitu. Jadi karena apa ya, di MGMP nggak aktif, di MGMP-nya juga nggak ada ATP sama modul ajarnya. Kalau yang tidak memantau grup sekolah tadi? Kalau yang tidak update grup sekolah itu biasanya saya telepon sih, telepon gitu, Pak, mohon dicek ada pengumuman di grup sekolah gitu. Terus ya biasanya seperti itu sih, langsung saya telepon gitu kan, kadang ada yang sibuk gitu ya. Berarti dengan ditelepon langsung itu efektif, Bu? Kalau yang kalau orangnya sudah punya ATP dan sudah punya modul ajar, dia tidak update grup, di telepon itu efektif. Kalau dibuat skala nih 1 sampai 10 dengan ditelepon langsung begitu, kira-kira keberhasilannya pada level berapa itu, Bu? 8 sampai 9 lah levelnya ya. Kalau ditelepon pasti mereka langsung respon gitu ya kalau ditelepon gitu. Berarti yang kurang update grup sekolah itu tadi lebih mudah diatasi ya, Bu ya? Iya, lebih mudah diatasi. Sekarang yang jadi masalah itu berarti yang belum punya ATP dan modul ajar, gitu ya? Iya, betul. Itu agak susah itu. Berarti Bu Widi harus fokus di yang belum punya ATP dan modul ajar, Bu. Iya.
Menurut Bu Idi, rencana yang bisa dilakukan untuk guru-guru yang belum punya ATP dan modul ajar itu bagaimana, Bu? Ada sih rencana ya. Eh, rencananya itu yang pertama nih, karena di MGMP-nya mereka kan nggak ada ATP sama modul ajar. Jadi mungkin rencananya mau saya aktifkan lagi tuh MGMP sekolah, MGMP mata pelajaran di sekolah. Bagus itu Bu idenya Bu. Terus rencananya akan dilaksanakan kapan itu agar tidak molor-molor lagi uploadnya Bu? Jadi nanti mengaktifkan lagi MGMP sekolah untuk menyusun ATP sama modul ajar kan. Nah biar nggak molor-molor itu saya pengennya mereka mengerjakan di satu ruang khusus bareng-bareng. Jadi harus ada semacam kayak workshop gitu ya, workshop sebelum nanti pembelajaran, karena pembelajaran kan otomatis sudah upload dokumen. Jadi rencananya mengaktifkan MGMP sekolah, terus saya buat workshop khusus untuk membuat ATP dan modul ajar biar mereka punya. Ya. Berarti menurut Bu Widi ini kegiatan ini efektif. Terus kalau efektif tingkat keberhasilannya kira-kira berapa persen itu Bu? Kalau efektif itu saya harus punya ini dulu kayaknya ya, ATP template ya. Jadi mereka nanti tinggal memasukkan. Jadi kalau sudah punya template ATP sama modul ajar, terus punya CP tiap mapel kan nanti tinggal masukkan dan diskusi. Kalau seperti itu sudah saya buat dulu, kemungkinan efektivitasnya ya kurang lebih 80 sampai 90% lah. Tapi kalau itu tidak saya siapkan, kemungkinan lebih rendah itunya presentasinya. Jadi saya siapkan presentasi. Jadi membuat template dan menyediakan CP tiap mapel dulu ya Bu solusinya ya? Iya betul, itu solusinya saya itu yang bisa membuat efektif itu disiapin CP-nya, dibuatkan template ATP sama modul ajarnya, guru-guru tinggal masukin dan diskusi aja gitu, itu efektif. Nah terus selama penyusunannya itu berapa hari Bu kira-kira Bu? Kalau rencananya kita mau susun 2 hari. Kalau 1 hari, kurang hari kayaknya ya belum selesai ya. Kalau 1 hari mungkin ya 2 hari lah, 2 hari. Oh ya, berarti solusinya sangat bagus sekali itu Bu. Berarti untuk tercapainya rencana yang Bu Widi sampaikan tadi, langkah apa yang bisa Ibu lakukan sekarang? Terus siapa saja yang akan dilibatkan sama yang membantu rencana tersebut? Berarti kalau seperti yang saya ceritakan tadi membuat workshop, berarti kan saya harus membuat ini dulu ya programnya, terus saya buat jadwal kira-kira dilaksanakan kapan biar nggak molor-molor lagi, jadi saat sudah mau diupload sudah siap. Jadi tambah lagi saya mungkin akan mengambil koordinator tiap mapel deh. Jadi setiap satu mapel itu ada koordinatornya. Jadi ketika nanti saya butuh ATP sama modul ajarnya, saya tinggal menggerakkan si koordinator ini gitu. Bagus sekali itu Bu. Saya dukung Bu idenya Bu. Nanti kalau kira-kira Bu Idi membutuhkan bantuan saya siap membantu. Mungkin nanti lain kali kita bisa ketemu lagi, saling berbagi, bercerita progresnya Bu Widi, keberhasilannya, rencana yang telah Bu Widi susun tadi, dan semoga berhasil ya Bu Widi ya. Terima kasih. Jadi banyak ya, ada solusi dan ide ya. Terima kasih. Ya. Oh, Bu Kusuma ya. Ada apa nih tumben kok belum ke kantor? Apa masih harus mengoreksi pekerjaan murid? Iya, ini enggak Bu, aku di ruang kelas masih bingung ini. Oh, bingung kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu, kira-kira Bu Widi bisa nggak berikan ide terhadap permasalahan saya yang ada di kelas? Ada permasalahan nih di kelas. Apa sih masalahnya? Ini materi kelas 4 itu kan masih ada beberapa bab ya Bu ya yang belum maksimal saya ajarkan. Padahal sebentar lagi kan ada ulangan akhir semester. Terus kira-kira ada saran nggak buat saya Bu? Saya harus bagaimana? Masih berapa bab tadi materinya? Dan IPAS Bu.
Itu kan ada 4 Oh bab. iya, Heeh, materinya banyak ya. ya. Heeh. Terus Ter- dengan materi IPAS yang 4 bab, waktunya iya. hanya 4 bulan, waktunya 4 bulan, dipotong banyak kegiatan lomba, kegiatan seperti acara yang kemarin aja PGRI, seperti itu, jadi kurang maksimal dalam mengajar. Terus saya jadinya hanya menjelaskan sekilas dan drilling, banyak latihan soal, gitu. Berarti permasalahannya itu karena banyak kegiatan, terus Ya, materinya banyak, sehingga distribusi si ininya agak kesulitan ya. Jadi iya, tidak betul. belum tercapai gitu ya, anak-anak belum belum menguasai semua kompetensinya, makanya gitu ya, Bu Suma ya. Berarti buku yang ingin buku Suma pecahkan di masalah ini tuh apa? Apa yang buku Suma inginkan dari anak-anak itu apa sih sebenarnya? Kalau saya sih inginnya meskipun kegiatan banyak ya, tapi saya tetap bisa ngajar dengan baik dan anak-anak itu bisa mengerti materi yang saya sampaikan. Oke, tapi Gitu. kan kehabisan waktu di kelas. Nah, kira-kira Heeh. nih, karena kehabisan waktu di kelas, kira-kira apa nih yang bisa buku Suma lakukan supaya anak-anak itu di rumah tetap bisa belajar, tapi apa namanya bisa belajar dan kompetensinya tercapai. Kira-kira apa yang bisa dilakukan nih? Apa ya, kalau selama ini masih mengerjakan banyak soal saja, jadi nanti membahas soal terus diterangkan materi yang sulit. Tapi kira-kira apa saya perlu ya membuat rangkuman ya Bu ya. Jadi rangkuman materi, terus nanti di rangkuman materi itu nanti saya beri latihan soal agar murid mempelajari dan mengerjakannya dengan bimbingan orang tua. Ya bagus juga tuh ya idenya ya. Jadi bikin rangkuman, terus di situ ada latihan soalnya, terus Ya, tapi diberikan ke anak supaya bisa dibimbing orang tua seperti itu ya. ya, dipelajari di rumah gitu loh Bu. Tapi kalau menurut buku Suma gitu ya, rangkuman seperti apa sih yang efektif untuk anak-anak? Apakah rangkumannya itu hanya berupa tulisan biasa aja atau yang bagaimana sih menurut buku Suma supaya ini nanti efektif gitu? Ini seperti apa? Kalau kalau menurut saya, kalau rangkuman itu hanya berupa tulisan, murid mungkin akan jenuh, bosen, malah nggak mau membaca ya Bu ya. Jadi, eh, jadi saya akan membuat rangkumannya itu saya buat menarik dengan tulisan yang besar-besar dan mungkin menggunakan banyak warna Bu. Iya. Kalau menurut buku Suma nih, rangkuman yang biasa sama rangkuman yang mungkin tadi ya dikasih warnanya colorful, terus mungkin tulisannya dibuat lebih besar dan mungkin bukan yang tipe-tipe font yang kaku ya. Seperti itu lebih efektif mana nih? Yang biasa atau yang memang colorful coba? Kalau menurut buku Suma yang apa nih? Kalau efektifnya itu kalau rangkuman yang biasa, mungkin kisaran keberhasilannya antara 50%-an ya Bu ya. Tapi dengan skala yang keberhasilan nanti rangkuman saya buat menarik dengan gambar atau dengan warna-warni, itu mungkin ya bisa sampai mencapai 80 sampai 90% lah. Nah, jadi kalau colorful terus tulisannya bagus itu efektivitasnya lebih tinggi ya. Nah, ini nanti kalau misalnya buku Suma mau bikin rangkuman yang model kayak gini nih. Ini kira-kira mau dibikin rangkuman tulisan manual ataukah buku Suma ini punya skill IT gitu ya, menggunakan aplikasi untuk membuatnya itu kira-kira mau pakai apa nih? Kalau menggunakan aplikasi berarti saya akan lebih mudah mungkin kali ya kalau menggunakan aplikasi Canva ya Bu ya. Wah, berarti buku Suma sudah menguasai ya aplikasi Canva. Ini luar biasa nih. Jadi apa namanya mungkin lebih efektif ya kalau memakai aplikasi Canva ya. Karena kan nggak terlalu banyak waktu tuh untuk nulis manual kan pakai warna-warna kan lebih memakan waktu ya. Bagus sekali pakai aplikasi Canva. Terus kira-kira nih ya mau dimulai kapan nih membuat rangkumannya? Kan katanya tadi kita kehabisan waktu ya. Ini mau dimulai kapan nih? Mungkin bisa mulai besok Bu. Nanti saya akan menyiapkan materinya dulu dan mulai besok membuatnya di Canva. Seperti itu. Ya. Berarti besok mulai disiapkan materinya, kemudian dibuat di Canva. Nah, kira-kira nih pada saat nanti membuat apa rangkumannya di Canva itu, buku Suma ini
membutuhkan bantuan guru lain tidak sih? Pastinya Apa Bu. memungkinkan kalau dengan Uh, Iya, saya membutuhkan paling nggak cuma satu guru yang bisa membantu nanti pengerjaan kanvas saya Bu, biar tidak keteteran nantinya ya. Oh, jadi ada kolaborasi ya sama teman guru. Kolaborasi dengan rekan ya. Kira-kira nih dari teman-teman gurunya Bu Kusuma ini ada nggak sih yang sudah dibidik kira-kira ini bisa bantu saya nih gitu, atau ini teman saya udah menguasai Canva nih, bagus nih. Ya. Kira-kira apa sudah tahu gitu siapa yang bisa diajak kolaborasi? Ya, ada Bu. Budian Bu. Budian kan sering membuat poster ya dari Canva. Jadi nanti saya akan meminta bantuannya aja. Ya, berarti Budian ini sudah menguasai Canva ya. Jadi nanti bisa diajak kolaborasi saat nanti Bu Kusuma membuat rangkuman Iya. yang colorful ya buat anak-anak. Berarti mulai dari sekarang nih yang bisa Bu Kusuma lakukan berarti apa dulu nih? Setelah ini, setelah membuat saya akan minta waktu dulu terlebih dahulu sama Budian, kapan bisanya, lalu kalau sudah Budian sanggup, saya akan membuat jadwalnya untuk membuat Canva bersama Budian, gitu ya Bu ya? Iya, jadi mulai menjadwalkan dengan Budian ya. Jadi setelah ini nanti Bu Kusuma menghubungi Budian, kemudian menjadwalkan untuk membuat Canva bersama Budian. Iya. Oke, kalau begitu nanti Bu Kusuma bisa kita ketemu lagi ya, misalkan ada kesulitan atau mungkin kita perlu bertanya atau kita perlu berdiskusi tentang masalah ini, apakah sudah bisa teratasi atau belum, kita bisa ketemu lagi. Begitu? Ya. Semoga dengan solusi yang sudah Bu Kusuma buat, kemudian dengan jadwal-jadwal yang sudah diprogramkan tadi bisa berjalan lancar dan anak-anaknya bisa mencapai kompetensi yang Bu Kusuma inginkan, gitu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Widya. Next time ya. Iya, oke. Terima kasih.